Basanet, ada satu hal yang menggelitik saya tentang ini status Mbak Sanet di medsos. Ya. Mbak Sanet, di titik ini Mbak Sanet udah merasa puas dengan pencapaiannya kah, atau apalagi nih habis ini gitu, atau gimana? Nah ini loh Mas Rido, ya kalau dibilang puas belum lah ya kan gitu. Tapi lebih ke arah apa ya? Ambisi, kan orang katanya harus punya ambisi, tapi nggak boleh ambisius kan kayak gitu. Target. Nah ini yang masih saya juga harus belajar gitu. Kalau bisa itu dunia ini juga mengantarkan nanti bisa sampai surga kan. Amin, amin, jadi kalau amin, bisa amin. itu ya apa yang saya upayakan sekarang itu juga bisa nanti jadi apa ya, saya pertanggungjawabkan di sana gitu. Nah itu yang target yang saya inginkan. Jadi kalau bisa ya syiar baju modest itu bisa nanti insya Allah sampai keluar, sampai ke internasional. Ya dong. Jadi kayak gitu lah, ibaratnya gitu. Terus juga lebih bisa banyak bermanfaat buat orang lain lagi. Iya benar. Ya paling nggak ini bisnis sustain, lebih banyak yang bisa bergabung di Sanet lagi, lebih banyak yang bisa bergabung di Black Label, Tronosing kayak gitu. Benar. Pandemi Mbak, ngomongin pandemi yuk. Gimana Mbak? Ya itu tadi kan harus, ya itu kan di titik ya teruji lah ya, kita lagi uji aja. Ya pada akhirnya Mas, pandemi ini jujur ya, tapi ya pandemi ini justru kayak apa ya, kalau dibilang minus banget ya jangan berkah dong. Ini ada apa? Sebenarnya malah justru awal-awalnya jadi berkah. Luar biasa. Jadi memang harus orang pebisnis ini saya itu jujur begitu ya. Saya jujur banget ini ngomong. Mungkin rata-rata ya, hampir setiap hari saya berkegiatan itu ngelihat aja label ini di banyak orang di Banyuwangi, khususnya minimal di lingkungan yang saya temui lah. Ada aja. Bahkan karyawan saya sendiri pun kue gila apa? Nggak, artinya luar biasa. Beliau itu luar biasa. Mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam kondisi ini. Berkah ya Mbak ya. Gimana, Alhamdulillah tuh gini Mas. Jadi awal-awal itu sempet apa ya gitu, baju juga nggak mungkin. Apa ya? Saya awalnya tuh dari mulai bikin masker buat dibagiin sama waktu KDD charity itu. Nah di situ alhamdulillah berkahnya akhirnya banyak orderan masker. Nah kalau ini sebenarnya itu dulu karena orderan masker itu banyak, akhirnya saya itu keinget ibu saya, mama saya kan udah sepuh ya. Akhirnya saya itu coba bikin suatu model yang saya mau bikin sendiri buat anak saya, suami saya sama keluarga saya. Saya jahit sendiri Mas. Saya milih gitu ya, terus dimodifikasi gitu. Terus akhirnya sampai di titik loh, pas saya upload kok banyak yang seneng. Nah akhirnya itu saya malah bikin untuk komersil, dari mulai model-model macam-macam sih gitu. Nah ini yang model apa nih Mbak? Ini terbaru nih, ini 3D. Tapi penyempurnaan bentuk 3D. Maksudnya kan biasanya kan orang cenderung yang ini ya, cowok gitu. Ceweknya susah pakai kalau yang berhijab. Terus kadang-kadang ukuran kepala, kemarin kita bikin tuh sebenarnya dari learning by doing sih. Kesalahan itu buat saya bisa menciptakan hal yang baru. Kesalahan itu nggak ada, adanya model baru. Jadi kalau saya belajar itu kayak gitu. Jadi malah jadi model baru. Jadi ini tuh
kan kalau ini bisa di-adjust ya. Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan dikasih dua kayak gitu, di sininya ngelowong gitu ya, pas dipakai gitu. Misalkan kayak gini. Pas ini dipakai, ininya ngowong gitu. Iya. Ngowong di sini, akhirnya yang sininya nggak pas. Nah, akhirnya kita mikir gimana ya caranya bikin supaya ininya bisa dipakai plug. Nah, akhirnya kita mikir kita pakai konektor. Terus kemarin kita kan kalau di era pandemi yang kemarin kan lebih parah lagi karena nggak ada stok di lapangan, apalagi di Banyuwangi itu udah habis-habisan. Jadi karet cuman seadanya aja gitu. Ini lebih terkonsep ya. Nah, lebih penyempurnaan lah. Terus ini memang yang paling bestseller banget. Iya, karena ini udah sampai ratusan bahkan ribuan kita jual. Ininya kan boleh harus ngomong gitu loh sama marketingnya. Bahannya oke loh ini. Apa namanya ini kayaknya Mbak? Bahan. Tebak dong. Ini kayak ini nggak sih Mbak? Kayak tenun gitu nggak sih? Ada ini loh motif-motifnya nggak ya? Etniknya tetap ada sih ya Mbak ya. Iya, ini kain Belacu ya Mbak ya namanya ya. Kain belacu terus dalamnya dua lapis. Dirimu motifnya malah ada yang di dalam gitu-gitu ya? Iya, soalnya orang udah banyak make sih. Sebenarnya saya cuman kan tetap saya harus menonjolkan ini kan. Iya. Black Label. Dapatkan di butik Sanet ya Mbak ya. Ini belinya di mana? Ada online. Kita ada di Shopee, kita ada di Tokopedia, kita ada di Bukalapak, kita ada di mana lagi? Jadi semua ada IG juga. Iya, semua Black Label ada kok. Black Label by Sanet gitu di Instagramnya. Oke. Mbak Sanet apalagi ya. Nah, Mbak Sanet udah betah banget kan di Banyuwangi nih. Aku tanya sedikit tentang Banyuwangi. Oh iya. Ya kan? Tanya sedikit tentang Banyuwangi. Berarti Mbak Sanet itu dari tahun sekian itu mengalami berapa kali ganti pimpinan ya di Banyuwangi ya Mbak Sanet ya? 1 kali, baru Pak Anas ini. Oh Pak Anas ya? Iya, belum pernah ngalamin yang lainnya. Mantap. Gimana Mbak Sanet melihat Banyuwangi? Tadi kan sudah cerita tuh perkembangannya oke gitu. Tapi efek langsung di usaha Mbak Sanet cukup membantu atau seperti apa atau gimana? Cukup membantu sih Mas. Kayak misalkan ya, dulu kan kalau kita mau keluar dari Banyuwangi itu kan susah. Penerbangan Merpati 1 hari sekali gitu ya. Sekarang kalau kita mau ke Jakarta cuma 2 jam. Iya sih. Terus kalau misalkan kita mau ke daerah lain kayak saya gitu, transit cepet. Terus dapetin luar biasanya itu kayak dapetin bahan juga tinggal kalau dulu luar biasa loh, ongkos kirim ke Banyuwangi luar biasa. Sekarang udah banyak pilihan, mulai dari yang paling murah sampai yang safety banget ada gitu. Jadi menurut saya luar biasa ya perkembangannya ya. Cuman kalau ditanya betah apa enggaknya, betah dong, masa nggak betah? Ya gitu ya. Ya tetap ada keinginan untuk homesick pastilah. Kan dirimu ini udah berkependudukan Banyuwangi. Ya. Tapi maksudnya KTP udah. Saya dapetin KTP itu setelah berapa tahun? Berapa tahun? Tahun ke. Karena dirimu nggak ngurus kan? Baru ngurus kan? Ngurus. Tapi sempat nggak ngurus sih. Sempat masih KTP Jogja itu sampai 3 tahun apa 4 tahun saya di sini. Terus habis itu ngurus, baru dapetin sekitar 2-3 tahunan ini kok. Oke. Berarti nggak salah dong kalau di iklim politik yang semakin seru di sini, saya sedikit aja pengen bertanya. Aku nggak akan tanya pilihan dirimu. Harapan siapapun pemimpinnya nanti gimana Mbak? Menurut Mbak? Ya mudah-mudahan Banyuwangi ini siapa pemimpinnya lebih maju. Amin. Terus bisa lebih open minded lah ya, lebih open minded, terus lebih bisa go nasional dan internasional, lebih dikenal lagi, lebih bagus standarnya. Amin. Gitu. Amin. Dirimu nggak kepengen tertarik di bidang politik? Apa DPR gitu-gitu? Enggak. Pengen jadian aja lah, saya pengusaha yang sukses aja. Mbak Sanet ini kan aktif banget di organisasi kan, apa aja Mbak di Banyuwangi Mbak? Enggak, ini udah dalam rangka mengurangi saya Mas. Oh gitu, KDB, IWAPI. Kenapa dikurangi?
Oh dikurangi ya? Lebih kayak apa ya, lebih senengin aja sih ya sama AFC kan. Oh lebih iya. kayak ini aja sih, lama-lama one passion aja ya. One passion aja lah. Lebih cari selamatnya aja lah gitu. Maksudnya? Kalau kebanyakan nggak selamat ya? Enggak sih. Kan kalau ya you know lah gitu, politik kan mungkin saya harus mengukur diri saya kalau saya. Mbak Sanet, ada satu hal yang menggelitik saya tentang ini status Mbak Sanet di medsos di lini masanya Mbak Sanet. Kadang tampilannya tentang fashion, tapi captionnya itu kadang tentang ya bagus sih sebenarnya, dakwah gitu ya. Untuk orang yang lagi berakal sehat kayak saya biasanya lagi adem gitu ya, baca itu lebih seneng gitu. Tapi kadang bolak-baliknya hati untuk yang lagi ada masalah atau mungkin ya orang kan ya nggak tahu mana yang sedang problem dengan kita. Atau yang sebel sama saya gitu ya. Itu kesannya malah ini nyindir gue nih gitu. Itu gitu bener nggak sih gitu? Atau cuma saya aja yang baper seperti itu? Gimana Mbak Janet? Ya takutnya mikirnya ini yang bikin status lagi baper ya gitu ya. Padahal sebenarnya enggak sih Mas. Jadi saya bilang ya 2,5 tahun yang lalu saya tadi yang sebenarnya titik balik saya gitu. Ya 2,5 tahun yang lalu itu pada akhirnya saya dapat beberapa yang akhirnya menyadarkan saya bahwa apa ya, saya hanya pada akhirnya itu hanya ingin menyampaikan hal yang baik. Maksudnya gini, ternyata apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan gitu, apa yang kita pikirkan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi buat saya kata-kata itu doa. Ya semoga ini bisa istiqomah ya. Amin. Saya membiasakan itu kan harus dibiasakan. Jadi saya nulis status yang benar, yang baik gitu ya. Itu juga sebenarnya investasi buat diri saya sendiri sih, bukan self reminder juga. Pengennya bermanfaat juga ya. Jadi kan pernah dengar Ustadzah Asia Dahlan. Jadi setiap kata-kata kenapa kita tuh harus sering berzikir, kenapa dianjurkan baca Quran, kemudian mendengarkan lagu-lagu yang atau bukan lagu sih, kata-kata yang positif, kita nggak boleh gibahin orang misal kayak gitu tuh. Itu lebih ke arah sel-sel tubuh kita itu kayak apa ya, kayak ada saklarnya gitu. Ketika kita ngomongnya baik, ya itu akan jadi baik di sel-sel tubuh kita, sehingga tubuh kita melakukan hal yang kayak gitu. Jadi memang mau mempraktekkan itu ya Mbak? Ya, jadi lebih ke arah juga lebih ya itu tadi proses saya hijrah, ingin lebih baik dari yang kemarin, saya yang kemarin. Jadi bukan, itu tersengaja ya, setiap statusnya memang harus bermakna gitu ya, maksudnya. Jadi lebih ke arah, ya nggak cuma bermakna sih, kadang-kadang juga status yang apa halu gitu ya. Cuma maksud saya lebih ke arah yang ada unsur spiritual yang tersentuh. Positif lah, positif aja, lebih ke arah share hal yang positif dan bermanfaat, soalnya itu. Jadi lebih ke arah ya saya tidak ingin membuktikan saya lebih baik dari orang lain, tapi saya ingin menjadi orang yang lebih baik dari saya yang kemarin. Jadi clear ya, nggak ada pihak lain. Oh nggak ada, insya Allah nggak ada. Kalau ada pun Anda. Tapi Mbak Sanet ya resiko orang famous ya. Mbak Sanet punya haters nggak? Ada lah, pasti enggak ya? Ada lah, tak pancing. Menurut Anda gimana? Menurut Anda gimana? Nggak, maksud saya untuk hatersnya Mbak Sanet mau ngomong apa nih? Ya whatever you your mind gitu ya itu terserah kamu gitu. Maksudnya setiap orang itu, saya di titik ini itu nggak bisa maksa orang untuk selalu suka dengan saya gitu. Jadi itu hak sah-sah aja mereka. Cuman yang bikin apa ya istilahnya, buat apa ya? Maksudnya kita akhirnya menyimpan rasa cuman ini mungkin yang saya kadang sedih sih, tapi pada akhirnya saya cuman ya udah Allah yang ngizinin gitu. Saya harus terima itu aja. Itu juga ujian dan saya selalu harus menjaga hati, itu aja sih. Jadi lebih ke arah diri saya sendiri. Kalau soal haters kadang sedih sih, kadang yang sedih lagi nih ya Mas ya. Tapi ya udah gitu. Kayak misalnya gini, dirimu temenan sama siapa? Dia mungkin tidak suka dengan saya tidak tahu alasannya apa. Tidak nyampe ke saya juga. Dia menceritakan ke dirimu sampai pada akhirnya kamu benci sama saya tanpa alasan, tanpa sebab, karena terpengaruh oleh omongan negatif. Bisa juga yang salah bukan saya tapi orang itu, misalnya gitu.
ngomong ke kamu, dirimu nggak klarifikasi ke saya, akhirnya kamu sebel aja ketemu sama saya gitu. Ada tuh teman kita yang akhirnya cerita sama saya gitu, cerita lah ya, akhirnya cerita bahwa ya aku dulu dengar dari orang kamu kayak gini, akhirnya aku kalau ketemu sama kamu kesel aja bawaannya. Oh pernah ini? Pernah nih, okay. Baru kemarin kejadiannya. Oke. Nah terus akhirnya dia bilang ternyata setelah aku deket sama kamu nggak kayak gitu ya. Ya mungkin tadi yang saya bilang tadi loh, mungkin cara ngomong saya yang straightforward itu disalahartikan sebagai sebuah kesombongan atau sebuah apa ya, kasar gitu. Padahal sebenarnya lebih enak loh temenan sama orang kayak sih. Iya. Jadi gitu teman-teman. Ya gitu. Oke. Jadi lebih ke arah itu sih. Lebih ke arah diri saya sendiri. Nggak ada tendensi apapun ya. Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Ya. Sering kok ya, saya sering kok diskusi sama Restu gitu. Kalau di jalan itu, saya lagi ngefans sama Gus Baha. Gus Baha sama. Gus Baha. Ya, itu ringan dia tapi itu bisa dalam menyentuh gitu ya. Itu Dan yang beliau itu alirannya yang ini ngomongin Gus Baha, yang beragama itu nggak sulit gitu ya. Iya, sebenarnya Islam tuh kalau percaya orang yang saya temui 2,5 tahun yang lalu itu yang bisa bikin saya pemikiran dari orang perfeksionis. Ya. Dan ini tuh benar-benar yang ternyata ketauhidan itu nggak sesusah itu. Ya. Bahkan ustadz saya kan juga ngaji selama 5 tahun ini ya. Setiap minggu ada yang datang ke rumah gitu. Ustadz datang ke rumah untuk ngaji. Itu menerangkan, bukan mengunderestimate, enggak lah, setiap orang yang punya ini apa. Tapi saya salut dengan ulama-ulama NU terutama mungkin ya. Saya walaupun saya orang Muhammadiyah, tapi saya salut dengan beliau gitu. Bahwa ternyata memahami tauhid ya. Apa itu tauhid? Itu kan ilmu paling berat menurut saya. Tapi itu ternyata setelah ternyata begitu tuh ternyata ya alhamdulillah tuh Allah juga sih, maksudnya cuman merubah ya itulah tadi. Makanya katanya nikmat yang terbesar itu nikmat iman ya. Saat kita percaya hal-hal seperti itu kan udah nikmat dari Allah banget. Dan Mbak Sanet alhamdulillah termasuk yang ini diberi nikmat itu. Alhamdulillah. Yang terakhir mungkin ya pesan apa ya, saran atau pesan lah ya buat millennials nih yang pengen juga punya passion yang mirip nih saya sebenarnya, cuman kayaknya masih belum nih, itu gimana Mbak? Apa ya? Kalau pesen ya? Pesennya satu, nggak usah takut. Kalau kamu punya sebuah keinginan atau punya impian, berani dulu bermimpi. Benerin dulu niatnya. Jadi bener-bener niat. Niatnya cuma pengen cari dunia aja atau juga pengen sampai nanti lebih panjang gitu. Kalau udah bener niatnya, insya Allah tuh kayak nanti pasti ada jalannya kok. Iya. Dengan aliran yang percaya itu ya, bahwa kalau ada niat yang bagus pasti Allah kasih jalan gitu ya. Percaya nggak percaya loh Mas, saya kemarin itu waktu ISEF. ISEF itu ya Masya Allah ya, Allah udah kasih jalan tuh. Saya nggak keluar uang loh buat panggung yang spektakuler itu, dan nggak pernah pernah dalam mimpian saya, tapi saya nggak tahu kapan dapetnya. Itu memang Masya Allah, saya dapat gratis, dapat booth gratis, Mufest. Saya cuma bilang waktu saya udah gabung dengan LC, itu juga sama, saya juga dapetin itu secara for free. Jadi saya dapat support dari dananya, dapat support. Terus semuanya itu fasilitas dari mulai pesawat, semuanya itu for free dan dibantu branding di sana. Jadi menurut saya sih itu benerin niatnya. Terus satu lagi sih pesan saya, kamu boleh terbang tinggi, punya sayap sebesar apapun, tapi kamu harus down to earth. Jadi nggak boleh kalau udah apa istilahnya ini loh dagunya ke atas gitu kan. Jadi tetap sewaktu-waktu itu cuman titipan gitu. Jadi nanti akan dimintain pertanggungjawaban, dan itu harus kamu, selama kamu bisa terbang, gunakan sayap kamu itu untuk hal yang baik. Iya benar sih. Mbak Sanet, itu juga pesan mungkin untuk teman-teman kita yang seperjuangan ya, untuk sebisnis searah dengan kita, down to earth ya Mbak Sanet ya. Jadi kalaupun
boleh sih jadi siapa misalkan Ridho Roma salah ya. Gitu Ridho. Nanti ada follower YouTube-nya. Ini aku jadi dramain diri musik ya. Ini ya. Kamu mestinya kalaupun nanti udah dimonetize, udah banyak gitu, tetaplah jadi Ridho yang sekarang. Benar. Jadi yang tetap mau ngulurin temennya untuk promoin, tetap kalau ada temennya disapa gitu. Jadi tetaplah jadi yang seperti itu. Keren. Oh iya, satu lagi deh. Mumpung inget saya Katen dulu, Katen. Kata, enggak nanti di-cut aja. Ini seru banget. Keluar jalur dikit. Mbak Sanet itu punya six sense ya? Enggak, serius saya tanya. Soalnya kadang saya tuh ya ngobrol ringan aja Ini seru nih pertanyaan. Enggak, serius saya tanya. Kadang beliau itu ini santai aja lah ya, santai aja. Emang dari tadi ya santai? Enggak, maksudnya jangan berasumsi, pemirsa jangan berasumsi terlalu panjang tentang obrolan kita segmen ini. Kadang sedikit Mbak Sanet itu, Mas, omahmu kali serem ngono-ngono, kadang Mas penakut saya itu Pak, enggak ya? Emang gitu ya Mbak Sanet ya, kelebihannya gitu ya. Jangan kekurangan deh, kelebihan. Enggak, itu katanya paranormal, saya nggak mau dibilang orang yang nggak normal kan? Tapi kan goib itu ada kan Mbak, di Banyuwangi di Banyuwangi, di agama Islam itu goib itu kan ada kan? Iya, apa ya Mas? Nggak tahu juga sih, cuman ya something like that. Tapi nggak terus yang ini ya, maksudnya saya pengen itu banget sih ya. Mungkin kalau pas imannya turun kali ya. Gitu. Atau imannya pas naik. Enggak sih ya ini aja sih, cuman dulu awal-awal itu. Kayak cukup luar biasa sih Banyuwangi itu. Anda harus mencoba datang ke sini untuk buktikan. Salah ya? Kamunya gimana harusnya? Sempat juga ya, ada era-era itu ya Mbak ya? Ada. Ya setiap pengusaha di Banyuwangi saya yakin pasti pernah mengalami hal yang sama. Anda gimana? Saya mau wawancara aja sekarang. Saya kan yang melakukannya. Salah ya? Saya sih gimana? Saya pada orang yang salah. Oh gitu ya. Jadi ya sih, ya memang katanya ada yang bilang ke saya juga, ya kita itu harus punya pagar, artinya pagar agama ya, lebih ke arah koneksitas kita harus kenceng terus kalau bisa sama Allah, sama Tuhan, karena untuk itulah ya menangkal dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, baik itu kadang kan kita itu sembrono ya, ketemu orang batin apa sih dia gitu, itu juga jadi energi negatif kan ya buat kita gitu itu mungkin ya Mbak ya. Sebenarnya kalau saya bilang ya Mas Ridho ya di titik ini sih, kalau dulu lu gila ya gitu ya. Iya. Ya ada lah yang nggak usah cerita, nanti jadinya nggak baik juga. Cuma menurut saya di titik ini tuh udah mikirnya gini, kadang cuma jadi sedih sih, sedih aja. Kalau misalkan suatu ketika gitu tahu misalkan dia anggap saya kompetitor, terus pada akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan gitu ya, sedih kok kamu pada akhirnya jadi cuman sedih gitu, tapi terus sedihnya gini, bukan sedih karena kita terzolimi sih sebenarnya, lebih ke arah ya Allah kok kamu mau sih terkena bujukan setan gitu, kan itu kan juga merugikan kamu nanti ke depan gitu. Lebih menyayangkannya itu ya, menyayangkannya kayak gitu, jadi bukan lagi salah apa sih aku sama kamu atau gimana sih, nggak kayak gitu, lebih ke arah kok kamu iri sih kok nggak gitu, cuman lebih ke arah pada akhirnya lebih kita nguatin kita sendiri sih, mesti lebih ke arah yang oh iya berarti kita nggak boleh, Allah itu sangat sayang sama kita, soalnya baru meleng dikit aja, berarti kan meleng tuh kalau bisa sampai kena gitu kan ya. Iya sih. Berarti kita yang harus, Allah tuh saking sayangnya sama kita sehingga harus kamu inget terus dong sama aku gitu, jadi kayak gitu sih, lebih ke arah kayak gitu. Mbak Sanet punya hutang nggak sih? Kayaknya hidupnya tanpa hutang dia. Oh iya beda dong. dengan saya. Anda kalau saya kasih lihat duit saya itu numpuk Pak, soalnya jamur. Nggak punya hutang ya, nggak punya ya. Ya setiap orang mas ya mas. Ya tadi saya bilang ya. Ada sih, tetap ada. Cuman
ya pada akhirnya makin kesini tuh kalau bisa belinya cash, kalau bisa kalau apa yang dibutuhin doang gitu. Terus jadi tapi kalau pandangan Mbak Zanet tentang pengusaha berhutang tuh gimana? Nggak apa-apa? Apa sah-sah saja atau nggak sebaiknya jangan atau gimana? Utangnya buat apa dulu? Usaha dong. Usaha. Anda ya cerita. Ya, saya tuh nanya untuk diri saya sebenarnya. Sah-sah aja sih. Sah-sah setiap aja, orang kalau saya gini loh. Saya itu menghargai orang lain. Ya. Usaha dia dengan segala ini pasti dia udah mikir dong segala resikonya gitu ya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu berarti dia udah mikirin dong ke depannya dia ini gitu. Tapi kalau saya sendiri lebih memilih jadi ayam kampung. Jadi usaha itu tadi mau cerita ya? Yeah. Jadi modal usaha saya itu sebenarnya bukan saya punya duit banyak gitu terus akhirnya saya ini enggak gitu. Jadi saya nyisihin dari uang pribadi saya dan suami saya setiap bulan itu dulu nyicil beli beli ini beli itu jadi nggak mati proses itu jadi nggak langsung pinjem bank gitu terus buat banyak gitu ya enggak. Jadi kalau untuk usaha untuk usaha yang Sanet ya itu benar-benar itu sih. Jadi pemirsa melihat cara dia menjawab kayaknya dia tidak pernah. Ya baiklah. Ya nggak apa-apa kalau saya lebih menganut ke ya masing-masing ya benar sih masing-masing menghargai gitu. Nggak nyaranin juga orang berhutang. Jadi kalau punya hutang juga nggak salah. Asal terukur gitu kan. Kayak misalkan gini, tanya dong, saya punya kartu kredit nggak? Punya. Saya pakai nggak? Saya pakai. Cuman saya terukur. Maksudnya terukurnya dipakai kalau cuman bukan untuk kan ada tuh yang punya kartu kredit mentang-mentang punya kartu limitednya terus akhirnya dia nggak ngukur dia beli ini beli itu yang kira-kira tidak bermanfaat. Ya itulah tips and trik beliau dalam berbisnis. Ya. Itu saya sih kalau saya tapi saya nggak nyalain yang nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Soalnya bingung loh mas ya. Saya aja ngurusin bisnis jadi ibu ya jadi emak ya jadi istri ya jadi guru ya jadi bingung sih kan ya. Terus saya masih sampean kan sering bilang ke saya sampean cowok langkahnya lebih panjang gitu ya. Gitu ya. Kalau saya kan seorang istri saya juga harus tahu batasannya kan. Nyampaikan beberapa komentar dari netizen tadi pagi sempat saya posting. Enggak sih, intinya saya rangkum teman-teman pegiat seni sendiri mbak. Kayak ada fotografer, ada ini model gitu-gitu banyak yang komen. Ayo dong Mbak Sanet, kapan nih pakai kita lagi? Kapan nih gitu-gitu. Gitu ya. Jadi ya memang situasinya soon ya insya Allah ya. Tapi kita kayak udah ada beberapa event kan ya. Next project ini kan ya. Insya Allah KDB kita punya next project. Ya sebenarnya kangen sih mas, kangen. Iya sih. Cuman apa ya pandemi kayak gini kita juga nggak boleh. Iya sih. Gitu ya. Banyak protokol yang harus kita jaga. Terus juga apa ya? Ya. Bismillah aja lah ya, mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi kayak dulu kita bikin event kayak Mas Rido dengan sisik meleknya bikin show tunggal kapan lagi tuh. Jadi saya wawancara Anda. Mudah-mudahan kita bisa bikin kayak gitu lagi. Amin. Mbak Sanet sehat terus. Amin. Semangat terus. Biar berkarya terus. Amin. Ditunggu gebrakan-gebrakan barunya. Amin. Terdekat nih event apa Mbak? Kalau untuk terdekat ini yang nanti tanggal berapa nih? Tanggal berapa ya? Nanti saya kasih ini ya. Itu MoveFest, ISEF Indonesian Syariah Economy Festival, virtual fashion show. Saya di day terakhir, hari keempat. Itu nasional ya Mbak ya? Nasional insya Allah. Itu hari terakhir jamnya kalau nggak salah jam 20 sampai jam 21. Nanti kalau ada yang mau berkenan ikut bisa ya? Bisa nanti. Sebanyak-banyaknya itu bisa. Langsung deh kontak di adminnya Sanet atau terus kita ikut Malang Fashion Week. Malang Fashion Week. Insya Allah tapping nanti tanggal 18 sampai tanggal 22. Nanti tayangnya bulan November. Insya Allah. Harapan Mbak Sanet untuk industri fashion ke depan gimana nih Mbak setelah pandemi ini? Ya jujur ya yang namanya kita kayak gini kan kondisinya
banyak barang tapi perputaran uangnya kan kecil gitu ya. Mudah-mudahan bisa naik lagi, cepat stabil lagi. Ya. Oke, terus event di Banyuwangi juga mau ada insya Allah ya, Batik Festival ya. Batik Festival ya, bulan depan ya. Iya, bulan depan. Insya Allah gitu. Ya teman-teman, jadi kita yang di industri fashion juga semangat kok gitu ya, Mbak Sanet dengan kiprah kita. Kalau ini udah closing. Udah closing. Terima kasih Mbak Sanet. Sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah mantengin kita terus. Like, subscribe ya, jangan lupa. Share dan komen ya. Lebih bersemangat lagi berkarya. Mbak Sanet juga terima kasih sebanyak-banyaknya sudah hadir di tempat kami. Semoga obrolan kita dari awal sampai sekarang ini tadi bermanfaat, ada yang bisa diserap meskipun banyak ketawanya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang menyinggung, baik yang kita tidak sengaja tentunya. Kalau sengaja biasanya kita ngomong dulu. Saya mohon maaf pribadi, Mbak Sanet juga terima kasih. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Ada lagi Mbak Sanet sebelum saya wassalam? Sudah ya, thank you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.